Nah, pemirsa, setelah saya beristirahat di aliran sungai yang sangat segar ini, saya akan melanjutkan perjalanan saya bersama tim Bodhicitta untuk mencari para pekerja keras. Nah, salah satunya yaitu Bapak Jumain, seorang pembuat kipas dan tampah dari bambu. Seperti apa perjalanan saya juga tim Bodhicitta mengikuti perjalanan atau kegiatan Bapak Jumain? Saksikan terus Bodhicitta ya. Di tengah keramaian kota yang hingar-bingar, di antara jalan-jalan besar dan keindahan taman kota serta deretan rumah-rumah bertingkat, sebuah rumah kecil di pinggir jalan berdiri namun tampak rapuh, menyimpan rahasia tentang manusia di dalam tubuhnya. Rumah kecil dengan wajah kusam dan ingin memberikan sinar seperti apa yang telah diberikan orang lain kepadanya, agar di setiap sudut dan di sekitar tubuhnya dapat memberikan senyum bagi semua, berbicara juga bersenda gurau, terutama bagi orang di dalam rumah dan selalu diselimuti dengan dinding-dinding yang berlubang. Tidak terlihat banyak aktivitas di rumah kecil ini, hanya pada waktu-waktu tertentu saja, biasanya pagi atau malam hari. Selebihnya sunyi. Sementara seorang tua tampak sibuk dengan bambu-bambu memecah kesunyian di depan rumah kecil yang dinding-dindingnya juga masih terbuat dari anyaman bambu. Pak Jumain, usianya yang sudah lanjut, tidak membuat semangatnya luntur. Lelaki yang bekerja sehari-hari sebagai pembuat ebor dan ilir, terus saja bekerja membelah bambu. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Berawal ketika pekerjaannya sebagai buruh tani sudah banyak yang menggantikan karena usianya yang semakin tua. Dengan keahlian yang dimiliki, Pak Jumain mencoba membuat usaha lain. Akhirnya, Pak Jumain memilih bekerja membuat ebor dan ilir. Karena selain mudah, pekerjaan ini juga tidak membutuhkan modal besar. Yang harus dimiliki adalah tenaga, ketekunan, serta kesabaran yang tinggi. Pak Jumain seketan ini swidak nggih nambel tempe, nggih nambel ebor, ilir, tani. Ya enten nek kali taun mawon. Mboten mesti Pak nggih sak nandake lek sing pengawean teng dia. Nggih lek enten tiyang pesen nggih kula damelaken, mboten enten nggih prei. Tidak banyak yang bisa dilakukan Pak Jumain. Keahlian yang dimiliki pun hanya sebagai buruh. Yang lebih penting adalah kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Pagi-pagi sekali Pak Jumain sudah bersiap melakukan aktivitas.
Alat-alat untuk memotong bambu telah dibawa. Tempatnya mencari bambu selain di hutan adalah di pinggir jalan agak jauh dari rumah. Di hutan atau di pinggir jalan inilah Pak Jumain mencari bambu-bambu yang ada. Jika beruntung, bambu-bambu didapatnya dengan cepat. Lek ebor 100.000, lek tempeh niku 3.000, elir 2.000. Ya mboten mesti Pak, enten sing 3, enten sing 2, enten tunggal. Sampean penggawean niku sampean mboten nate tembaken sing beton niku rasa-rasen mboten. Pokoke enten pesen nggih damelaken men enten nggih mboten. Bahane nggih tumbas barongan niku wau, 3.000. Setelah bambu dipilih, barulah Pak Jumain memotong kemudian membersihkannya, lalu meletakkannya menjadi satu agar tetap baik dan bagus. Setelah terkumpul, pekerjaan lain yang dilakukan adalah memotong atau memilah-milah bambu untuk menjadi potongan kecil, termasuk menggeraji bambu sesuai ukuran. Pekerjaan ini dilakukan setiap hari, sehingga bambu-bambu yang ada sudah siap pakai jika ada pelanggan yang memesan ebor dan ilir. Setiap pagi, dengan bersemangat, Pak Jumain mulai melakukan aktivitasnya. Kedua tangannya terus saja bergerak, tak henti-henti bergelut dengan bambu-bambu. Goresan-goresan yang melukai tangannya hanya menjadi hiasan bagi Pak Jumain. Setiap hari, selalu saja ada goresan baru, entah saat memotong atau saat memecah bambu-bambu. Tetapi ebor dan ilir tetap harus dibuat hingga goresan di kedua tangan menjadi indah. Dengan ebor dan ilir yang dibuatnya, Pak Jumain terus berusaha bertahan, walaupun hasil yang didapat terkadang hanya untuk mengganjal perut kosongnya saja. Karena tak banyak orang yang memesan ebor maupun ilir, harga jual pun juga murah. Selain banyak penjual ebor dan ilir lain yang mempunyai modal lebih besar, hanya pada waktu tertentu saja ebor dan ilir dapat terjual sedikit lebih banyak. Mboten mesti. Penghasilannya mboten mesti wong niku ngadang tiang pesen lek mboten pesen nggih mboten damel kula. Mboten. Untunge niku ora nggih mboten untung, mboten keberatan pokoke nggih sampean lutung ten penggawean ten griya lho. Sing mesti nggih penggawean tani ten saben berah niku. Nggih digadani tiang-tiang niku. Buruh. Pak Jumain
Yang selalu bekerja juga tidak lupa dengan orang-orang di sekitar. Sisa-sisa bambu atau bekas-bekas serpihan bambu diberikan untuk para tetangga agar digunakan untuk kebutuhan lain. Beberapa dari mereka sering berkunjung untuk sekedar menemani atau hanya sekedar menyapa dan berbincang-bincang. Di tengah pekerjaan yang berat, suasana seperti itulah yang membuat Pak Jumain merasa terhibur. Sampeyan griya niku saentene ngono lho. Anu sing entomut tiyang sepah kula dik kurangi. Nggih. Besok lek kon tuwek besok lek kena kon gawe sangu rambut gawe ten kuaten saben. Sing ewuh ha. Sing ewuh niku tempeh niki rada ewuh. Lek ngungkuhno niku rada wangel. Lek mboten buatuh gampang merusut, Mbak. Ketenane. Anune niki merusut lek mboten buatuh. Nah niki lek saged buatuh awet mboten gampang merusut. Sing pesen mboten mesti, Pak. Kadang nggih kalih, kadang nggih 3. Permisi Pak, Bapak Pak Jumain ya? Iya. Yang buat ebor ya? Iya. Oh, saya boleh lihat bapaknya kerja? Iya. Wah, setia Pak. Salaman dulu nih. Bapaknya nih lagi nganyam ya? Ini sampean sing ngenam. Iya. Monggo. Tapi mau ngobrol-ngobrol dulu sama bapaknya. Iya. Bapak sudah berapa lama kerja kayak gini? Ya, Buat- kali tahun mawon. Jadi Bapak setiap hari kerjanya buat ebor ini ya Pak ya? Nggih. Satu ebor itu berapa Pak harganya? Sedekah. 10.000. Susah nggak sih Pak nganyam gini Pak? Susah nggak? Nggak susah. Boleh belajar, dibelajarin dulu Pak. Iya monggo. Gimana caranya? Lho lah, niku sampean tinggali. Iya ini gimana Bapak dulu? Bapak ajarin saya. Gimana? Diambil. Aduh. Aman susah nih. Coba lagi dong Pak. Kenapa kok digituin Pak? Biar rapet ya? Kadang rapet, mboten rapet ambil merojol dan belum lebih. Coba, iya boleh coba Pak. Monggo. Ini dari mana? Yang mana? Oh itu, masuk sini. Iya. Terus, Niki. Pak, gini. Iya. Terus ini ya Pak, ini sama ini yang diambil. Iya. Nih, Iya. Duh. Repot. terus pemirsa ternyata susah juga nganyam gini aja tuh butuh mikir juga ya. Jadi kalau satu di sini harus dua ke sini gitu. Ini tadi aja masih diajarin sama Pak Jumainnya, soalnya masih belum ngerti juga gitu. Tapi Pak Jumainnya udah mahir 2 tahun kerja buat apa ini? Ebor ya Pak ya? Ebor sampai keliru tadi ngomongnya. Terus, Pak, ini kalau udah jadi kayak gini nih, diapain lagi? PP nggih. Oh, Garing. iya. Oh, biar kering. Kering. Oh, Lek gitu. kering anu mboten nomorku mboten bocor. Tuh, jadi setelah selesai dianyam, dijemur, di PP gitu Pak ya. PP. Setelah itu baru bisa dibentuk jadi ebor ya Pak ya. Ini disambi kali niki. Gimana? Tempe. Oh. Oh, Bapak juga buat tampah. Oh, jadi lemesnya kayak gini. Anyaman buat tampah gitu ya. Jadi lebih kecil. Kalau ebor itu lebih besar. Gitu ya Pak ya. Iya. Ilir atau kipas dan Iya. tampah itu bambunya lebih lemas daripada Lemas, ebor iya. gitu. Setiap hari, hanya bambu-bambu yang menjadi harapan dan menjadi tumpuan Pak Jumain.
Sampai sekarang di usia tuanya, Pak Jumain belum mampu menghentikan atau mengganti pekerjaan dengan pekerjaan yang lebih ringan. Dan pekerjaan sebagai pembuat ebor juga ilir akan terus dilakukan, walau untuk beberapa rupiah saja. Siang hari Pak Jumain berhenti sejenak sekedar melepas lelah dan membasahi mulut kering juga peluh di tubuh. Mata tuanya memandang bambu-bambu yang terserak di pekarangan. Cuaca mendung dan tanah basah tersiram hujan membuat anyaman bambu yang terjemur tak lekas kering. Padahal ebor dan ilir juga harus cepat diselesaikan. Sampean ini mboten diklinakaken niki tok, dadi ngeten saben perah nggih niki lek damang damel niki lek yang bekas dan seminggu niku wah mboten mesti damelane niku mboten mesti tiyang bekas niku. Kadang nggih kathah, kadang nggih gedhi. Damel ki ambal lek sing niki mboten saged kula damel. Saya ketenane namel ki ambak. Lah lek mboten panas ya napa niku lek tasik dereng alum warang malian. Ngentosi alum mboten. Lah lek mboten dipepe alum ngoten male arang elek ngoten. Kaya irik ngoten malian. Walaupun sekarang ini banyak pembuat ebor dan ilir juga masih banyak dijumpai di pasar, tidak membuat Pak Jumain merasa khawatir. Baginya pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada, walaupun banyak pembuat ebor dan ilir lainnya. Pak Jumain tak pernah merasa tersaingi. Dados sekawan kadang 3 mboten mesti ningali gedene nggih payah boyoke. Yang payah wae nyambut gawe dialami ae wong kepengin duwe. Oh damel blojo damel anu niku nggih sampai wong anane niku lho. Lah jenenge ditorok sinten? Elek kan tuwa sak wonten lho. Gambare oleh 10 mano gak sampai lah njaluk torok sapa. Sing noroki gak ono. Lah tiyang jane pengin gadah lah ampun pangeran pun mesti sak wonten. Nah melekene awak nggih butuh wae nembute damel nggih sak kuat-kuate. Sawah nggih mboten mesti, Pak. Nggih kadang kathah praine wong tiyang ngulekaken pun pati enten. Selepas lelah, bambu-bambu kembali diraih, diraut, dan dianyamnya. Begitulah pagi, siang,
hingga sore hari ketika tenaga sebagai buruh tani tak terpakai, Pak Jumain mengisi hari-harinya bergelut dengan bambu hingga ebor dan ilir terbentuk. Dari sebatang bambu yang tumbuh di pinggir jalan, di hutan, sampai pekarangan rumah sederhananya. Bapak, makasih ya udah mau terima Tia sama tim Bodhicitta nih buat lihat kegiatannya Pak Jumain, ngebuat apa nih tadi, sampah, ngebuat ebor, ngebuat apa namanya tadi juga ilir ya Pak ya. Makasih udah ngajarin kita juga. Ini ada sedikit bingkisan dari pemirsa Dhamma TV buat Bapak Jumain, diterima ya Pak. Semoga bermanfaat. Ini juga ada tambahannya Pak. Iya, mohon diterima ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, bagi pemirsa Dhamma TV yang ingin ikut berpartisipasi dalam acara Bodhicitta bisa menghubungi alamat yang tertera di bawah ini. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls your Ya pemirsa, berakhir sudah perjalanan Bodhicitta kali ini bersama Bapak Jumain, seorang pembuat kipas. Nah, kipas yang tadi kita pelajarin yaitu membuat kipas tradisional seperti ini. Bagus kan? Dan juga kita dapat mendapatkan inspirasi dari Bapak Jumain untuk tetap bekerja keras dalam menjalankan segala aktivitas kita tanpa mengeluh. Dan akhirnya saya Tia juga tim Bodhicitta undur diri dulu. Dan tetap saksikan Bodhicitta setiap hari Kamis pukul 6:30 malam hanya di Dhamma TV. Sampai jumpa. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls your heart. Satu lagi kisah tentang seorang pekerja keras yang terus bertahan dan berjuang memenuhi kebutuhan hidup, walaupun yang didapat hanya sedikit dan seadanya saja. Secuil kisah dengan makna dan harapan besar. Secuil kisah dari sepotong bambu. Tentang seorang pekerja pembuat ebor dan ilir dengan semangat dan kesabarannya. Dari sebuah pekarangan rumah kecil sederhana. Kisah Pak Jumain.